Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di sesi ketiga atau pertemuan ketiga kita di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini kita akan membahas tentang kebergunaan ya, sesi ketiga ini. Nah, capaian pembelajaran khusus yang diharapkan setelah kalian mempelajari ini itu pertama menjelaskan kesalahan umum yang sering dilakukan oleh perancang sistem, menjelaskan kriteria penting untuk menentukan kebergunaan dari suatu sistem, menjelaskan definisi kebergunaan suatu sistem, menjelaskan uji kebergunaan, dan menjelaskan teknik untuk melakukan uji kebergunaan. Nah, pengantar dalam perancangan sistem seringkali terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan ketidakpuasan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Dibutuhkan pemahaman dari dua sudut pandang, yaitu satu dari perancang sistem mengenai kesalahan klasik yang sering dilakukan, dua dari pengguna yang mengetahui kepuasan interaksi dengan sistem yang telah dibuat oleh perancang sistem. Nah, beberapa kesalahan klasik yang sering dilakukan oleh perancang sistem lain perancangan yang didasarkan pada common sense ya, jadi kebiasaan. Jadi perancangan yang didasarkan pada kebiasaan. Oh, ini si toko A sama gitu. Itu contohnya. Anggap bahwa perilaku seorang telah mewakili suatu kelompok di mana dia berada itu adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Keinginan atasan yang harus dilakukan, kebiasaan atau tradisi lama, anggapan implisit yang tidak sesuai, tidak didukung, keputusan perencanaan awal yang tidak didukung, penundaan evaluasi sampai waktu ruang. Jadi evaluasi itu tidak boleh ditunda-tunda ya, harus dilakukan setelah penerapan dievaluasi. Evaluasi formal yang menggunakan kelompok subjek yang tidak sesuai, dan yang terakhir eksperimen yang tidak dapat dianalisis. Dan ini adalah 9 kesalahan klasik yang sering dilakukan oleh perancang sistem. Nah, kepuasan berinteraksi adalah salah satu kriteria penting untuk menentukan kebergunaan suatu sistem. Kepuasan berinteraksi dapat dicapai apabila sistem memenuhi 8 aturan. Itu Sandman tahun 1998 menjelaskan sebagai berikut. Pertama, konsistensi. Dua, fasilitas kunci cepat. Tiga, umpan balik yang informatif. Empat, rancangan dialog yang mengarah ke penutupan atau closure. Yang kelima, pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan. Yang keenam, pembalikan tindakan yang mudah. Yang ketujuh, dukungan pada locus of control internal. Yang kedelapan, pengurangan beban memori jangka pendek. Nah, ini yang membuat suatu pengguna itu merasa puas gitu dengan suatu sistem gitu ya. Nah, kebergunaan dapat didefinisikan sebagai derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Nah, menurut Dix et al. Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa sebuah sistem untuk membantu penggunanya menyelesaikan suatu tugas ditentukan oleh kombinasi 3 kata guna ya, yang kesemuanya harus benar, yaitu satu, berguna useful atau useful ya, useful, sistem yang berfungsi seperti diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua, dapat digunakan yaitu usable ya, sistem yang mudah dioperasikan. Yang terakhir, atau digunakan atau use, sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menyenangkan dan lain-lain ya. Biasanya kalian lihat sendiri seperti Instagram, kalau kalian menggunakan fitur kameranya ya, itu banyak fitur-fitur ya yang bisa kita manfaatkan, membuat kumis, membuat ada telinga kucing dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya sistem yang memotivasi penggunanya untuk digunakan gitu. Nah, menurut Nielsen tahun 2003 terdapat 5 buah komponen kualitas untuk menentukan kebergunaan suatu sistem, yaitu kemampuan untuk dipelajari atau learnability ya, menunjukkan kepada kualitas sistem apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Efisiensi menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan oleh sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Memorability ya, atau mudah diingat, menunjukkan kepada pengusaha sistem yang mudah diingat sehingga pengguna mulai yang jarang menggunakan tidak banyak mengalami kesulitan. Nah, itu yang hal-hal yang harus perhatikan. Kesalahan atau errors dalam dan keamanan melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan oleh dan berbahaya. Dan yang terakhir adalah kepuasan atau satisfaction ya, menunjukkan kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem yang telah dibuat oleh penggunanya. Karena sistem ini dibuat mudah dan lain sebagainya. Nah, kalau melakukan uji kebergunaan, ada proses yang mengukur karakteristik interaksi manusia dan sebuah sistem, mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya, sehingga perancang sistem dapat memperbaiki secara cepat gitu. Nah, menurut Levy dan Conrad ya tahun 1997 ada 3 jenis uji kebergunaan ya yang bisa digunakan, yaitu satu, uji eksplorasi, menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, dan unjuk kerjanya melambat. Habis itu threshold testing, mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji perbandingan, mengukur karakteristik penggunaan dari dua pendekatan atau rancangan yang menentukan rancangan yang lebih cocok dari penggunanya. Nah, menurut Hilbert dan Red Mills 2000, ya,
dapat dua cara pendekatan yang berbeda, yaitu pertama uji formatif, ya, memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap rancangannya. Yang kedua adalah uji sumatif, memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya atau untuk membandingkan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Nah, itu untuk mengetahui uji keberuntungan dari suatu sistem, ya. Nah, untuk metode uji kebergunaannya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pemilihan kartu. Pemilihan kartu sangat mudah dikerjakan apabila berhadapan langsung dengan pengguna, tapi kita juga dapat melakukan pemilihan kartu dengan pengguna yang berbeda jauh dari kita dengan perantaraan surat misalnya. Nah, analisis selanjutnya dapat dilakukan menggunakan produk analisis cluster atau misalnya menggunakan paket SPSS atau Statistical Practice for the Social Science. Ya, jadi ini ada metode-metode bisa kan terapkan, ya. Jadi yang kedua, evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik melibatkan ahli IMK, ya IMK. Teknik ini akan mengevaluasi sistem, mengidentifikasi masalah kebergunaan, dan mengklasifikasikan setiap pelanggaran atas satu dan lebih prinsip penggunaan. Nanti kalian ya menyewa seorang ahli atau memang pengguna atau memang dia ahli di bidangnya gitu, ya. Yang ketiga, uji berbasis skenario. Dalam uji kebergunaan berbasis skenario, penggunaan akhir diberikan kesempatan untuk uji sistem menggunakan skenario dan tugas tertentu sudah dirancang. Skenario ini meliputi fungsionalitas utama sistem yang diuji dan simulasi pola penggunaan yang diharapkan. Ya, biasanya ya terapkan apa disuruh pengguna yang biasanya yang menggunakan sistem ini atau yang menerapkan di SOP-nya menggunakan sistem, apakah itu jauh lebih mudah atau ada masalah dan sebagainya. Nah, tetap semangat dalam belajar ya, dan selalu belajar, selamat belajar dalam untuk materi ketiga, dan modul juga dibaca agar lebih memahamin. Jangan lupa untuk mengerjakan forum diskusi dan tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.